Riki kajati oleh-oleh waune tanaman untuk tikus samakin pun berhasil. Mugi-mugi Pak Kasdi kanggo mriki oleh-oleh mugi-mugi diterima oleh Allah Ta'ala. Desa Temon. Desa Temon adalah desa yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, di mana jumlah penduduknya terdiri dari 4.543 jiwa. Di desa ini terdapat situs purbakala yang menjadi kebanggaan warga Mojokerto, khususnya warga desa Temon. Situs tersebut adalah Candi Tikus dan Candi Bajang Ratu. Sejarah mengenai dinamakannya desa Temon serta ditemukannya Candi Tikus konon berasal dari nama orang yang bernama Pak Temon. Pak Temon merupakan sesepuh desa yang sekaligus penemu Candi Tikus. Saya Pak Sotik, juru pelihara Candi Tikus. Candi Tikus ini terletak di Dusun Leno, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Tikus ini ditemukan pada tahun 1914. Sebelum ditemukan Candi Tikus ini merupakan sebuah gundukan tanah. Pada waktu itu daerah sekitar sini itu banyak petani yang gagal panen karena tanamannya itu banyak dimakani tikus. Akhirnya para petani mengadakan pengejaran tikus bersarang di sebuah gundukan. Akhirnya para petani mengadakan penggalian. Akhirnya di dalam penggalian terdapat penemuan candi. Akhirnya para petani tidak tahu namanya, berhubung ini dulu dibuat sarang tikus, akhirnya candi ini diberi nama Candi Tikus. Masyarakat sekitar mempercayai air yang terdapat di Candi Tikus dipercaya dapat mengusir hama tikus. Di saat musim penghujan, candi ini tergenang oleh air karena letak candi berada di bawah permukaan tanah, sehingga warga yang membutuhkannya dapat mengambil langsung. Di saat musim kemarau, air yang berada di candi mengering. Namun, warga masih dapat mengambil air yang berada di sumur candi. Proses pengambilan air disertai ritual sebagai bentuk penghormatan serta mengirim doa kepada leluhur. Ada benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Selain Candi Tikus, situs lainnya yang terdapat di Desa Temon adalah Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Berdasarkan namanya, Bajang Ratu berasal dari kata bajang dan ratu. Bajang sendiri artinya kerdil, jadi Bajang Ratu maksudnya adalah bahwa Raja Jayanegara dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit ketika masih kecil. Candi ini berbentuk gapura yang terbuat dari batu bata merah, di mana pada zaman dahulu difungsikan sebagai pintu utama menuju Kerajaan Majapahit. Kini, candi tersebut ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik dari lokal maupun dari mancanegara.
Begitu pula dengan Candi Tikus. Di desa kami, sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah petani dan juga pengrajin batu bata merah. Tanah yang subur menjadi anugerah bagi petani, begitu pula dengan pengrajin batu bata merah. Kualitas tanah yang baik menjadi bahan baku utama dalam proses pembuatan batu bata merah. Usaha pertanian di desa kami merupakan upaya swasembada pangan nasional dan juga upaya mensejahterakan warga, khususnya warga Desa Temon. Yang menarik dari para pengrajin batu bata merah di desa kami adalah, menurut cerita di masa kerajaan Majapahit, terdapat sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ibu dan anak. Ibu ini merupakan tulang punggung keluarga yang setiap hari bekerja di sawah karena suaminya telah meninggal dunia sejak anaknya masih kecil. Pada suatu hari, sang ibu menyuruh anaknya untuk membantu bekerja di sawah karena sang ibu sudah semakin tua dan sering sakit-sakitan. Namun, ternyata si anak tersebut menolak. Maklum, saat masih kecil, anak tersebut selalu dimanjakan oleh ibunya, sehingga tumbuh menjadi orang yang pemalas. Sang ibu pun akhirnya kesal, sehingga muncullah ucapan kepada anaknya, "Kamu nanti hidup dengan makan bata, nak." Dari situlah cerita mengapa sebagian besar mata pencarian warga Desa Temon hingga saat ini. Sebagai upaya menghidupkan budaya, para pemuda-pemudi bergerak di bidang kesenian. Salah satunya adalah bantengan. Bantengan merupakan suatu tradisi yang menggabungkan unsur sedra tari, olah kanuragan, musik, dan syair atau mantra. Kesenian ini merupakan bekas tradisi peninggalan zaman kerajaan Singosari. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini berkembang dengan atribut tambahan, yakni topeng kepala banteng, lonceng, dan lain sebagainya. Sedikit berbeda dengan masa kerajaan dahulu yang hanya gerakan saja. Kesenian ini umumnya berkembang melalui perguruan pencak silat. Dengan segala potensi yang ada, seperti situs bersejarah, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan juga Seni Bandengan, kami berharap Desa Temon menjadi desa wisata serta tempat edukasi yang secara tidak langsung juga akan memajukan perekonomian masyarakat sekitar.